Hai, perkenalkan nama saya Elsa Rianti Saromaha. Saya mahasiswi Universitas Dharma Agung Medan, Stambuk 2019, jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan budaya digital dan media massa untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi massa. Kata komunikasi massa berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu mass media communication atau komunikasi yang menggunakan media massa. Media yang dimaksud adalah media yang dihasilkan oleh teknologi modern. Contohnya seperti media radio, televisi, film, dan surat kabar. Nah, jadi komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan oleh media massa untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak dan diterima secara serentak oleh khalayak. Perkembangan budaya digital dan media massa. Perkembangan budaya digital saat ini itu sangat berkembang pesat, di mana keberadaannya memberi dampak perubahan yang signifikan pada kehidupan manusia. Manusia juga telah dimudahkan dalam melakukan akses untuk mendapatkan informasi dengan berbagai banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Namun, budaya digital ini atau teknologi digital ini juga memiliki dampak negatif. Dengan adanya teknologi, kita dapat melihat informasi dimanapun dan kapanpun kita berada. Teknologi juga dapat memudahkan kita untuk berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Bahkan, teknologi juga mengubah kebudayaan dengan cepat. Misalnya, pada umumnya kita harus membutuhkan orang lain dan berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Namun, dengan teknologi ini, ia dapat mengubahnya dengan cepat. Nah, kita bisa lihat situasi di Indonesia saat ini, yaitu saat munculnya pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Di saat itu, pemerintah menghimbau masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan melakukan segala aktivitas di rumah atau bisa disebut dengan work from home, baik itu bekerja, belajar, dan beribadah. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga diambil untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dampak positif dari pandemi COVID-19 adalah adanya perubahan budaya masyarakat yang begitu cepat dalam penggunaan teknologi digital. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, anak melaksanakan sekolah dengan pembelajaran daring dari rumah yang memberdayakan orang tua dalam proses pembelajaran online yang menggunakan teknologi aplikasi yang bernama Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Artinya budaya digital sudah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Selama pandemi COVID-19 ini, masyarakat dalam berinteraksi yang dulunya bisa bertatap muka, sekarang berubah menjadi secara online. Hal ini menunjukkan adanya perubahan budaya masyarakat dalam kebiasaan menggunakan teknologi seperti handphone, tablet, laptop, dan komputer. Begitu juga halnya dalam dunia pendidikan, yang dulunya siswa belajar di sekolah, bertemu dengan guru-guru secara tatap muka, tetapi berbeda hal dengan saat ini, yaitu yang melakukan secara online dengan menggunakan aplikasi teknologi seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lainnya. Baik, saya akan memaparkan salah satu teori komunikasi massa yang berhubungan dengan perkembangan budaya teknologi dan media massa, yaitu teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif ini dibangun pertama kali oleh seorang psikolog yang bernama Albert Bandura sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang ia lihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalami secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter di media, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dalam komunikasi massa. Contoh teori sosial kognitif yang berjudul Perubahan Sosial pada Budaya Digital dalam Pendidikan Karakter Anak. Dalam masa pandemi ini, masyarakat mengalami perubahan dalam menjalankan aktivitasnya dan harus beradaptasi dengan perilaku baru yang tentunya sangat berbeda sebelum COVID-19 muncul. Salah satunya dalam bidang pendidikan.
yaitu masyarakat pendidik terdiri dari guru, siswa, dan orang tua yang harus mengalami perubahan pelaksanaan dalam budaya digital. Misalnya seperti proses belajar mengajar yang dulunya dilakukan di sekolah dengan secara tatap muka dan orang tua mengantar anaknya ke sekolah. Tetapi saat ini, pelajar harus melakukan pembelajaran mandiri dari rumah secara daring atau secara online, dan orang tua yang harus mendampingi anaknya untuk belajar online dengan menggunakan teknologi digital seperti handphone, tablet, laptop, dan komputer. Pembelajaran mandiri di rumah ini secara daring atau online itu dilakukan dengan menggunakan teknologi digital seperti aplikasi Zoom, Google Meet, WhatsApp, dan lain-lainnya agar proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan lancar. Dengan adanya perkembangan budaya digital ini banyak berpengaruh terhadap sikap serta perilaku anak. Aktivasi pendidikan karakter sangat penting diterapkan, terutama di zaman serba digital saat ini, di mana semua serba berhadapan dengan kemudahan dan sangat diperlukan penerapan nilai-nilai dari pendidikan karakter itu sendiri. Tetapi, semenjak anak-anak melakukan pembelajaran daring, mereka jadi kurang bersemangat dan menjadi malas karena hanya mengandalkan pembelajaran dari media yang dikirimkan oleh gurunya kepada mereka. Terkadang juga anak-anak tidak melakukan pembelajarannya, melainkan ia memanfaatkan dengan menggunakan smartphone untuk melakukan game online, menonton TikTok, YouTube, dan lain-lain, atau membuka sosial media yang lain. Dengan perkembangan ini, karakter anak juga semakin sulit untuk diatur dan semakin kurang bersosialisasi karena anak-anak zaman-zaman sekarang lebih memprioritaskan smartphone-nya daripada pembelajarannya. Contoh seorang anak yang menyalahgunakan smartphone-nya. Contohnya ada sebuah berita yang sempat viral pada tahun lalu, di mana seorang anak membeli diamond di 3 game online, yaitu Free Fire, Mobile Legends, dan Minecraft, yang dimana pembelian ini berkisar mencapai 11 juta. Dalam kejadian ini, orang tua si anak teledor karena memberikan smartphone mereka kepada anaknya untuk bermain game. Tapi, tak disangka ternyata anaknya lebih bijak dan sudah mengerti seluk-beluk dunia digital. Maka dari itu, di situasi yang saat ini kita harus bisa membatasi anak-anak untuk menggunakan smartphone-nya, apalagi bermain game online berbayar. Karena seorang anak yang mulai mengenal kemajuan teknologi di era digital akan lebih mudah menerima dan memahami terkait kemudahan dari penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pengawasan, terutama di lingkungan keluarga si anak itu sendiri, maka nilai-nilai karakter tidak dapat terbentuk kepada diri si anak sendiri. Penanaman pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, terutama dimulai dari lingkungan keluarga. Maka dari itu, orang tua sangat berperan dalam hal ini untuk membentuk kembali karakter anak yang sudah tidak terarah. Motivasi dan dukungan juga sangat dibutuhkan untuk membuat mereka kembali lagi bersemangat belajar di situasi yang masih belum normal ini dan tidak memprioritaskan smartphone mereka untuk kesenangannya sendiri. Terima kasih.